إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan ini, di subuh ini, Allah kembali mengizinkan kita untuk sama-sama belajar, mengingatkan yang lupa dan menguatkan yang masih ingat. Mudah-mudahan ilmu kita semakin bermanfaat, menambah iman dan menambah ketaatan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga pula majlis ini senantiasa penuh dengan ucapan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, menyambung kaji kita atau mengingatkan kembali, terakhir kita membahas masalah at-takbir, sekadar tentang at-takbir dan kaitannya dengan niat. Dia masuk dalam pembahasan ini kemarin karena apakah ada sesuatu yang dilafazkan menjelang masuk solat kita atau tidak? Sahih? Maka sudah kita jelaskan kemarin bahwa an-niyah yang sebagian melafazkannya itu dengan sepakat tidak ada riwayat daripada Nabi dan sahabat bahwa mereka melafazkan an-niyah, karena niat itu min a'malil qulub. Sepakat pula bahwa niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan, apalagi amalan tangan. Jadi orang selalu bilang niat hati saya, niat maksud hati saya, bukan niat tangan saya atau niat lisan saya, tapi adalah niat hati saya. Ini semua bahasa juga sepakat bahwa yang namanya niat ada dalam hati. Nah, ketika Imam Asy-Syafi'i membahas masalah at-takbir, dia katakan takbir itu mesti dilafazkan. Tapi beliau memakai bahasa as-syuru' fi shalah atau memulai salat mesti dilafazkan.
Tidak seperti haji. Haji andainya tidak dilafazkan, sah hajinya. Tapi kalau dilafazkan, itu sunnahnya. Labbaik Allahumma hajjan. Maka ada di antara ulama Syafi'iyah yang memahami bahwa yang dilafazkan sebelum salat itu adalah niat. Dan ini kemarin sudah diluruskan oleh Imam Al-Muhaqqiqin di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i, penulis kitab Fathul Aziz, Syarhul Wajiz. Beliau mengatakan laisa dzalika bisyai'. Ini pendapat yang keliru. Bahwa yang benar adalah yang dimaksud dengan melafazkan itu adalah memulai salat dengan bertakbir, dengan bertakbir, dan takbir tidak boleh kecuali dilafazkan apa diniatkan? Mesti dilafazkan. Karena takbir itu bukan niat, sebagaimana al-ihlal bil umrah, yaitu memulai umrah dengan lafaz labbaik Allahumma umratan, atau memulai haji dengan labbaik Allahumma hajjan, boleh dilafazkan, boleh tidak dilafazkan. Berbeda dengan salat, wajib dilafazkan, yaitu takbir. Baik, ini sudah selesai kita bahas kemarin, kemudian tinggal dalil-dalilnya lagi. Di mana dasarnya takbir itu wajib. Di mana dasarnya takbir itu wajib, dan mana yang wajib dan mana yang rukun. Para ulama sepakat tanpa khilaf bahwa takbiratul ihram hukumnya adalah rukun. Bahwa takbiratul ihram hukumnya adalah rukun. Kemarin sudah secara tersirat dikatakan bahwa salat tidak sah kecuali dimulai dengan takbir. Berarti dia rukun. Sebab kalau dia bukan rukun, itu sah salat kalau ditinggalkan tapi diganti dengan sujud sahwi. Tapi takbiratul ihram tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita jelaskan tempat-tempat kita bertakbir. Tempat-tempat kita bertakbir. Nanti juga setelahnya ada kaitan dengan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Apa saja atau di mana saja tangan diangkat ketika bertakbir. Nah, sekali lagi bittifaq, dengan sepakat seluruh ulama bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah disunnahkan. Mereka berbeda pada yang lain, ya, tapi yang tidak ada khilafnya adalah mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Sedangkan yang lain, takbir ketika ruku, mengangkat tangan ketika ruku, atau mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku, ketika bangkit dari rakaat kedua naik ketiga setelah at-tasyahudul awal. Ini mahalu al-khilaf di antara para ulama. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulih. Syekh mengatakan Nabi selalu, karena setelahnya fi'il mudhari' maknanya adalah ad-dawam wat tajaddud. Jadi kalau dalam ilmu nahwu, kalau ada fi'il mudhari' setelah kana, maka maknanya adalah berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, selalu itu dilakukannya. Ketika Allah menyebutkan
bahwa Nabi Isa dan ibunya bukan Tuhan, maka dia sebut dengan kana ya'kulanit ta'am. Kana ya'kulanit ta'am. Mereka berdua, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Maryam binti Imran alaihissalam, keduanya sering atau selalu selalu makan. Jadi bukan sekali makannya, selalu makan. Apa yang dimakannya? Makanan yang dimakan oleh manusia biasa. Oleh sebab itu, di antara ciri khas makhluk hidup adalah makan dan minum. Kayak Pak? Ciri khasnya makhluk hidup adalah makan dan minum. Makanya kalau tidak ada salah, kemana Pak? Cari makan. Kan ya Pak? Kemana si Fulan? Pergi merantau. Ngapain? Cari makan. Ada yang malas-malas bekerja. Bekerja kamu, tidak mau makan. Lalu bilang tidak mau makan. Karena ciri khas manusia adalah makan. Ada yang tidak makan? Ada yang tidak makan? Nah, semuanya makan. Tapi kalau tidak salat ada? Yang tidak salat ada? Banyak. Tapi yang tidak makan? Jadi kayaknya kebutuhannya kemakan itu memang asasi. Ya, asasi. Nah, kaum muslimin. Sedangkan salat ikhtiyari itu pilihan. Artinya kewajiban dia, kalau tidak salat dia tetap hidup. Tapi kalau makan, tidak makan dia tidak bisa hidup. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kana yastaftihu as-salata. Selalu memulai salat dengan biqaulihi Allahu akbar. Dengan perkataannya Allahu akbar. Wa amara bidzalika. Nah, hadis ini yaitu dengan selalu membuka salat Allahu akbar diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Nah, dan Imam Ibnu Majah. Jadi ini juga menolak segala amal yang di dalamnya memulai salat dengan ucapan selain takbir. Seluruh amaliyah salat yang diawali dengan bacaan selain Allahu Akbar adalah amaliyah yang tidak disyariatkan. Paham tak? Ini tahu tak vulgar sekali tuan-tuan. Nanya pula. Jadi ketika imam menghadap kiblat, apa yang dilakukan? Apa yang dibaca? Hanya takbir Allahu Akbar. Jadi tidak ada bacaan. Misalnya sebelum takbir asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad qul a'udzu bil falaq qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya. Ini tidak disyariatkan. Lalu bagaimana dengan ucapan imam ya Ustaz? Ini kan pasti bertanya lagi nih. Imam mengatakan istawu i'tadilu aqimu sufufakum wa tarasu, luruskan, atur. Iya tak? Kapan diucapkan ini? Sebelum takbir. Sedang menghadap kiblat atau sebelum menghadap kiblat? Disinilah kesalahan sebagian imam. Dia mengatakan luruskan saf tanpa menghadap ke jemaah. Ibarat komandan tidak menghadap ke pasukan. Ya, tidak menghadap ke pasukan. Siap, gerak, lancang kanan, tapi dia tidak menghadap ke pasukannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini diucapkan oleh imam sebelum menghadap arah kiblat, maka dia mesti menghadap ke jemaah. Luruskan. Jadi ditengoknya.
Tengok kiri kanan, mana yang tidak lurus, mohon maaf Pak, ini diluruskan. Kalau Nabi dulu dengan sahabat dah sampai masuk ke saf belakang-belakang. Dia luruskan seperti komandan pasukan, panglima meluruskan barisan. Inspeksi barisan. Sadar lurus seperti dalam riwayat Anas disebutkan seperti beliau meluruskan membidik anak panah. Anak panah, begitu. Tapi kalau kita dibuat macam itu sekarang digantikan orang. Ya, ada yang nak buatkan seperti itu. Dia tengok saf pertama masuk ke saf kedua, saf tiga, tak tahan makmum ni. Belum terbiasa kan? Kalau sekarang mungkin di Masjidil Haram pun dibuat orang mungkin digantikan juga Imam Sudais mungkin orang. Jadi tak mesti seperti itu, tetapi ucapan itu diucapkan sebelum menghadap kiblat. Jadi bukan hanya dengan suara, tapi juga dengan perbuatan. Seperti mana Nabi SAW, ini nanti dalam bab salam nanti, selesai atau selepas solat, beliau sekejap baca zikir menghadap kiblat, tapi selepas itu menghadap ke jamaah. Dia baca, kita membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Habis itu menghadap ke jamaah lagi. Dia menghadap ke jamaah lagi. Sebagian imam juga enggak, sampai selesai zikir doa bersama pimpin doa, dia mimpin doa, orang tak ada satu pun lagi yang belakang. Apa sebab? Dia enggak mandang-mandang ke jemaah. Makanya juga meninggalkan sunnah Nabi SAW, walaupun tak wajib ya. Jangan salahkan, tidak, ini tidak bukan lagi tidak wajib, cuman sunnahnya melihat ke jamaah. Nanti awak berdoa sendiri aja, orang tak ada yang aminkan lagi, udah pergi jemaah satu pun. Saya sudah sering perhatikan, tidak ada lagi yang berdoa di belakang, tapi dia tetap maksakan diri juga berdoa. Bahkan orang-orang yang tadi masbuk, yang terlambat, banyak yang terganggu akibat suara yang begitu keras itu. Terganggu orang akibatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan Nabi SAW kana yastaftihu salata biqaulihi Allahu Akbar. Dia selalu memulai salat dengan kalimat Allahu Akbar. Nah, tidak ada bacaan lain, baik usalli, baik lain-lainnya. Itu tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Wa amara bidzalikal musii'a salatahu, dan dia perintahkan orang yang musyi salatnya, yang rusak salatnya, untuk melakukan itu. Siapa yang dimaksud? Ada seorang ketika Nabi sedang duduk di Masjid Nabawi, dia masuk masjid lalu salat dengan cepat. Kemudian datang ke Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi balik lagi salat, kamu belum salat. Faraja'a fasalla, lalu dia balik dan salat lagi. Fa fa'ala mislama fa'al, lalu dia salat seperti yang pertama lagi. Salatnya tergesa-gesa, tidak ada tumak nina. Lalu dia datang ke Nabi dan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Qala waalaikumsalam warahmatullah. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat, ulang lagi sama dengan yang tadi, tidak ada perubahan. Lalu sampai 3 kali dia ulang, yang selesai yang ketiga dia katakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairahu atau ghairaha, saya tak bisa bersalat lebih dari yang tadi. Fa'allimni, Allah ajarkan saya. Thumma qala lahu Rasulullah sallam, idza qumta ila salati fastaqbilil qiblah. Bila kamu berdiri salat menghadaplah ke kiblat. Thumma kabbir, kemudian ucapkan takbir. Kenapa Nabi tak sebut lagi thumma nuwi, kemudian niatkanlah? Apa tak sebut Nabi? Kaum muslimin, berarti niat tak wajib.
Hah? Sebab tak ada orang berdiri menghadap kiblat di masjid ni kecuali berniat solat. Ada orang pak, apalagi imam berdiri di sini menghadap kiblat, ada dia tak berniat solat? Ngapa mam? Perbaiki mikrofon. Faham maksud saya? Orang datang dari rumahnya ke sini, niatnya apa? Salat. Dia berwuduk tadi, niatnya apa? Salat. Makanya Nabi tak perlu ingatkan lagi sesuatu yang sudah maklum bid-darurah, sudah diketahui dengan otomatis. Sah? Orang mampir di rumah makan, lama pula dia cari parkir, habis itu datang ke rumah makan, tanya lagi, nak makan paknya? Hah? Nanya lagi orang tu, bapak nak makannya? Hah? Tuan-tuan, ditanya pun tak? Tak nanya, paling yang ditanya, bapak mau makan apa? Ramas atau hidangan? Gitu ya? Gitu, pokoknya pasti maunya makan. Cuma bedanya niatnya yang ramas atau hidangan. Kalau hidangan mudah, kalau ramas itu pilih apa maunya. Belut goreng, apa lagi? Belut rendang, apa lagi? Belut bakar. Ada gulai tak ada ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya Nabi tak sebutkan lagi, sebab pasal itu sudah orang dah paham semua bahwasanya bila sudah menghadap ke kiblat, orang pasti berniat solat. Makanya sebenarnya niat solat tu tak ribet kalau mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Tapi kalau sudah masuk kita ke dalamnya, ijtihad sebagian ulama, maka niat kadang menjadi susah. Niat menjadi susah. Makanya jangan salahkan ketika ada ya doktor di bidang agama, tapi kalau pergi musafir tak pernah menjamak, tak pernah mengqasar, tak pula berjamaah salatnya. Apa sebab? Alasannya payah memasang niat. So, bayangkan. Apa sebab? Karena terlalu ribet dibuatnya niat itu. Mesti terpasang antara al dengan bar. Al-bar, Allahu Akbar. Ini yang bikin ribet kita. Pada Nabi SAW, orang sudah kalau sudah menghadap ke kiblat, maka sudah berniat salat lillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Naam, biqauli Allahu Akbar wa amar. Lalu datang kepadanya thumma kabbir. Kemudian bertakbirlah. Thumma qra. Naam, thumma qra bi ummil Quran. Kemudian baca Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, intinya takbir adalah amalan pertama masuk ke dalam salat kita. Seperti akan datang bahwasanya Nabi menyebutkan miftahus salati tuhur. Nah, kemudian wa tahrimuha at-takbir. Ihramnya salat itu dimulai dengan takbir. Wa tahliluha at-taslim. Tahallulnya salat itu adalah salam. Baik, kemudian beliau mengatakan atau dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam siapa tadi? Muslim dan Ibnu Majah, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fa yada'u al-wudu'a mawadi'ahu thumma yaqul Allahu Akbar. Naam. Sesungguhnya tak sempurna salat bagi seseorang dari manusia hatta yatawadda, sebelum dia berwudu. Fayadha'ul wudu'a mawadi'ahu, lalu dia berwudu pada tempat wudunya, yaitu basuh muka, basuh tangan, usap kepala, dua telinga dan basuh dua kaki. Thumma yaqulu Allahu Akbar. Kemudian dia ucapkan Allahu Akbar. Juga di sini dipahami memulai salat dengan membaca Allahu Akbar atau takbir. Nah, wa kana yaqul,
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi serta Al-Hakim dan disahihkannya dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dalam Tarkhisul Mustadrak. Wa kana yaqul, Nabi berkata, miftahus salati tuhur, kunci salat itu dengan bersuci. Kunci salat itu dengan bersuci. Ibaratnya masuk ke dalam salat kan ada kuncinya sebelum masuk. Buka kuncinya dengan apa? Dengan at-tuhur, dengan bersuci. Yaitu bersuci dari dosa, dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis. Hadas kecil apalagi hadas besar. Wa tahrimuha takbir, dan ihram, kalau kita dalam haji mengistilahkan ihram ya ihramnya mulai haram segala amalan lain kecuali amalan salat dengan apa? At-takbir, dengan memulai takbir. Jadi memulai salat itu dengan at-takbir. Nah, setelah takbir haram semua amalan kecuali yang berkaitan dengan salat. Tak boleh buat gerakan kecuali dengan berkaitan dengan salat. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerakan-gerakan yang dilakukan, ucapan-ucapan yang diucapkan tak boleh di luar salat. Ya, sampai orang mengucapkan salam sama kita, Assalamualaikum, kita tidak jawab lagi. Atau bersin kawan di sebelah kita, lalu dia ucapkan Alhamdulillah, jangan bilang, tak boleh lagi kita ucapkan Yarhamukallah. Atau sedang salat manggil mak ayah kita, Dasman, tak boleh kita jawab. Walaupun menjawab orang tua wajib, berdosa tidak jawab. Tapi kalau dalam salat berdosa dijawab. Dalam salat berdosa dijawab. Yang boleh kita lakukan adalah kalau andainya kita awalnya nak solat panjang, sekarang mendengar orang tua datang, kita perpendek solat kita. Mana tahu di awalnya rencana nak baca surat Al-Baqarah rakaat pertama. Ya, tapi lalu dengar orang tua kita datang, kita ganti dengan Inna a'tainakal kautsar. Itu boleh. Nah, tadi rencana surat Al-Baqarah ayat terakhir ya, ayat terakhir. Nah, rencana surat Al-Baqarah ganti dengan Inna atau Inna itu boleh. Awalnya sujud rukuk kita baca Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali, sekarang baca sekali, boleh. Jelas ya? Awalnya bangkit dari rukuk kita nak baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana', dan seterusnya. Sekarang cukup baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, diperpendek. Jelas ya? Sujud rencana baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, tapi karena orang tua kita menunggu, kita baca Subhana Rabbiyal A'la sekali, dan seterusnya. Yang penting harus tumaknina, tetapi kita tak jawab nanti. Karena apa? Haram, hukum maka disebut dengan ihram. Artinya haram segala hal yang diharamkan di dalam ihram tadi. Demikian juga ini haram segala amalan dilakukan di dalam solat, kecuali yang berkaitan dengan solat kita. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tahrim wa takbir wa tahliluha taslim. Kemudian tahallulnya kembali, artinya halal segala hal yang diharamkan dalam solat. Sekarang dengan apa? Dengan salam. Dengan salam. Nah, kalau tadi salam, sebelum salam boleh menghadap ke belakang. Boleh tak menghadap ke belakang? Imam misalnya dengar jemaah ribut-ribut di belakang, lalu dia putar badan dulu. Boleh apa tidak? Tak boleh kan? Taib. Tapi setelah salam boleh.
bahkan dianjurkan. Nah, dan kalau ada makmum kita, selesai dia solat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung dia tegak, keluar masjid, zikir sambil berdiri, atau zikir sambil berlari, boleh apa tidak? Hah? Ada yang bilang tak, ada yang bilang iya. Nah, boleh. Boleh, karena kadang-kadang dia punya hajat. Apalagi kita dipanjang pula solat. Ya lalu tak sempat lagi dia, Assalamualaikum. Orang kadang nak ikut ujian, nak ikut tes dan sebagainya. Atau mengejar pesawat, atau mengejar ini dan sebagainya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, maka disebut dengan tahliluha, yaitu tahallulnya. Sebagaimana orang haji tahallul, demikian juga orang solat ada tahallulnya. Apa tahallul?